Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, Ustaz harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran ini. Ya, sebelumnya Ustaz ingatkan kepada anak-anak Ustaz yang lain yang mengikuti pembelajaran di rumah, hendaknya antum juga tidak mengurangi semangat antum dalam belajar. Ya, walaupun hari ini kita Ustaz lihat banyak sekali anak-anak Ustaz yang mengikuti daring, ya lebih banyak yang daring maksudnya daripada yang hadir di kelas kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, kita akan melanjutkan materi kita mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan mengenai beberapa jenis, ya beberapa media komunikasi, ya mulai dari zaman prasejarah, zaman sejarah, zaman Mesir kuno, ya tentunya anak-anak Ustaz sudah memahaminya. Baiklah anak-anak Ustaz, jadi media komunikasi itu, ya media komunikasi ya, itu terbagi menjadi dua, ya anak-anak Ustaz, ya. Media komunikasi masa lalu dan modern. Ya, tentunya anak-anak Ustaz lebih memahami atau lebih mengetahui tentunya anak-anak Ustaz ini yang modern, ya, karena antum langsung menikmati jenis media komunikasi ini, ya. Ini anak-anak Ustaz nih, si Rizik sama si Fatur, ya. Coba ini kita sekarang masuk ke media komunikasi yang masa lalu dulu, ya, masa lalu, ya, atau yang kuno, ya. Ini masa lalu. Apa kira-kira nih? Surat, ya bisa. Insya Allah. Surat. Hah? Antum main-main ke sana tadi. Ya kan? Ya kan? Oke, baik Ustaz, ini Ustaz urutkan, ya. Itu memang nggak terpasang nih, satu. Nggak. Jangan-jangan si Rizik udah catat ini. Ya, pertama ada misalnya kentongan, ya. Kentongan, ya. Jadi kentongan ini adalah satu alat, ya, yang digunakan di Indonesia ini sejak lama, ya. Ini ada alat komunikasi, ya, atau memberikan satu tanda atau kode. Kalau kita lihat saat ini mungkin daerah di kampung-kampung masih ada, ya. Kalau orang yang ada pos ronda, ya, itu biasanya dilengkapi dengan kentongan ini, ya. Misalnya ada maling, misalnya contoh, ya, ataupun ada kejadian-kejadian yang membahayakan seperti kebakaran, ya, biasa di kampung-kampung seperti itu, ya, ada kentongan. Tentu antum tahu, ya, bentuk kentongan, ya. Terbuat dari apa tuh? Hah? Enggak lah, kentongan itu kira-kira seperti ini bentuknya. Ini ada gantungannya. Kemudian tengahnya ini dibolongin, ya. Nah, kemudian ada alat pemukulnya dari kayu. Iya. Tahu? Kentongan? Tahu? Rizik udah kebayang? Udah kebayang, tapi nggak pernah. Nggak pernah, ya. Biasanya di toko-toko tong gitu, ya kan? Ya. Ada yang dipegang di toko gini, tang.
Nah, udah terbayang ya. Maklum lah anak zaman kids zaman now katanya ya kan. Ya kan? Udah Ustaz maklum lah kalau antum nggak menikmati suasana ini ya. Antum lahir tahun 2000 ya kan. Kentongan ini ya sejak zaman kerajaan Demak ya, tapi sekarang masih, insya Allah masih ya. Kemudian ada daun lontar namanya ya, daun lontar ya, ini termasuk juga media komunikasi masa lalu ya. Nah Ustaz, atau yang ada disebut dengan daun lontar ya. Ya, daun lontar ini biasanya untuk digunakan sebagai surat menyurat ya, sebagai surat menyurat ya. Jadi zaman dahulu itu belum adanya kertas seperti kita sekarang ini untuk menuliskan sesuatu, menyampaikan sebuah informasi di atas daun ya, daun lontar ya. Daun lontar ini ya sudah dimulai sejak masa kerajaan Kutai ya, Tarumanegara ataupun Majapahit ya, Sriwijaya. Banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia dulu yang masih menggunakan, yang sudah menggunakan surat menyurat dengan menggunakan daun lontar ya. Jadi daunnya itu bisa ditulis, kalau bentuknya nggak lebar gini ya, tapi bisa memanjang gini ya, ditulis. Udah terbayang kira-kira ya? Nah, kemudian ada lonceng. Lonceng tahu antum? Kira-kira lonceng ini identik sama apa? Iya. Sama apa? Lonceng. Ya, sebenarnya lonceng ini hampir sama seperti kentongan ini ya. Hanya saja kalau lonceng itu terbuat dari logam ya, dari logam. Ada yang dari besi, ada yang dari emas kalau orang kaya ya kan. Biasanya kalau kita lihat tuh, antum pernah lihat ini, lihat kerbau atau sapi yang diberi kalung. Nah, itu kan ada lonceng juga ya. Itu lonceng ya, namanya lonceng ya. Fungsinya hampir sama dengan kentongan ini, hanya terbuat dari logam. Seperti yang dikatakan si apa? Patur, identik sama ibadahnya orang-orang kafir ya. Ya, makanya ini nggak usah kita sarankan menggunakan itu. Kalaupun nanti alternatif, kata kita nanti jadinya pakai syabuh ya kan, meniru-niru ya, sekedar kita tahu saja ya. Kemudian setelah lonceng ya, itu masa lalu ya. Nah ini dia, ini yang Ustadz sangat menarik nih sekarang nih, burung nanti ambil di apa Ustadz ya, di meja piket ya, jangan lupa antum. Burung merpati ya, kita ingat nih dulu ya, zaman-zaman kalau nonton film lah misalnya ya, ada film kerajaan tentang perang-perangan ya kan, kirim berita pakai burung, nanti di kaki burungnya kirim surat ya kan, letakkan surat. Hah? Iya, tentunya ini bukan burung sembarangan ya. Burung merpati, antum beli merpati nanti di pasar burung ya, di toko-toko hewan. Nah, kirim tugasnya sama Ustaz Robi. Ya kan? Nanti takut telat ya kan? Kirim. Rupanya sampai lagi ke burungnya sampai ke. Ya, jadi burung merpati ini memang bisa dilatih anak-anak Ustaz ya, tapi ada beberapa jenis burung merpati ya yang memang lebih mudah untuk dilatih ya. Lebih mudah untuk dilatih. Jadi ada namanya merpati pos ya. Nah, diberi makan khusus. Ini ada campuran-campurannya nih ya, campuran kalium, karbonat dan minyak ikan. Jadi dia mungkin
Tentunya kalau antum pernah pelihara merpati ya? Pernah? Pernah? Nggak pernah? Antum pernah? Fatur? Iya, merpati ini kadang-kadang kita lepas pun dia bisa balik ke kandangnya kalau dia sudah cium aroma kandangnya itu, bau kandangnya, ya kan? Nah, mungkin dari makanan juga ya anak-anak Ustaz ya, dia akan mencari makanan-makanan yang biasa dia makan ya kan. Nah, tentunya melatihnya juga ini butuh orang-orang yang memang biasa ya melatihnya ya. Kalau kita cuman sekedar nggak pernah coba, cuman apa, coba aja Ustaz, nanti udah seminggu di kandang habis itu lepasin habis itu kok nggak balik lagi ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi karena ada juga ya seperti merpati yang dilombakan ya, namanya merpati apa tuh, merpati giring ya kalau Ustaz nama itu. Jadi dilepas nanti jantannya nanti bisa balik lagi ke kandangnya, dicarinya betinanya ya kan. Iya seperti itu juga bisa. Jadi banyak metodenya, tapi ini biasanya merpati-merpati ini kan dilepas dengan jarak yang cukup jauh ya, cukup jauh. Kalau misalnya antum lihat di film-film ya kan, dari satu antar kerajaan ngirim surat ya kan, seperti itu. Dan itu memang terjadi ya anak-anak Ustaz ya, bukan ini ada seperti yang kita pelajari saat ini ya, memang seperti itu. Tentu ini campuran tersebut ya, ini tadi ya, seperti kalium karbonat dan minyak ikan tadi, berguna sebagai vitamin yang dapat membuat merpati lebih kuat dan mudah dilatih. Jadi kalau antum pingin hewan-hewan peliharaan antum itu nurut sama antum ya kan, mau dilatih, tentu beri makanannya yang bagus, yang bervitamin ya kan. Sama kayak antum lihat tuh, kan ada orang yang pelihara hewan-hewan seperti hewan anjing ya kan, dilatih, bisa disuruh mana, coba nggak antum kasih makan, antum dimakan ya kan Tur? Nah, itu juga seperti itu. Sama kayak hewan lumba-lumba yang mau disuruh lompat, coba nggak kasih makan ya udah nggak mau dia. Kemudian ada prasasti. Prasasti tahu? Iya, pernah dengar, pernah lihat, dan pernah merasakan. Prasasti di mana lihatnya? Hah? Kerajaan-kerajaan. Kira-kira di zaman sekarang ini ada nggak tuh? Disimpan. Ya, jadi prasasti itu adalah sebuah dokumen yang ditulis ya di bahan yang keras seperti batu-batuan itu, ya kan? Zaman sekarang ada nggak nih? Ya biasanya kalau orang zaman sekarang tuh buatnya di batu nisan misalnya, ya kan? Kalau ada orang meninggal, biasanya orang-orang yang ini ya, orang-orang umum yang belum berpaham seperti kita ini, dia buat batu nisan nih, tulisan wafat, nama fulan bin fulan, lahir, wafat, ya kan? Seperti itu. Di mana lagi kita bisa lihat? Hah? Di samping jalan, selamat jalan gitu. Biasanya kalau ada peresmian gedung-gedung baru, ya kan? Seperti misalnya ada gedung ini diresmikan oleh Bapak Gubernur Sumatera, itu kan termasuk juga diukir di atas batu yang keras, ya kan? Sebagai dibuat pada tahun, diresmikan oleh Bapak Gubernur atau Bapak Presiden Republik Indonesia, seperti itu. Itu juga termasuk prasasti. Jadi jangan kita bayangkan, ini tetap digunakan sampai sekarang ya, tentunya masih digunakan media-media seperti ini. Jadi kalau antum pergi tuh ke masjid raya misalnya, ada tuh ya, masjid raya, kemana lagi tempat-tempat yang Istana Maimun, di mananya tuh? Oh ada ya. Nah seperti itu. Jadi ini masih digunakan ya media komunikasi
masa lalu ini masih ada ya. Kalau merpati tadi masih nggak kira-kira? Di mana? Jarang ya kalau di daerah Indonesia di sini jarang. Cuma mungkin ada mungkin. Mungkin kalau hal-hal seperti ini mungkin ada mungkin pencinta hewan ya, yang memang kan ada kan sekarang pencinta jenis-jenis hewan tertentu, ada pencinta jenis hewan merpati yang bisa melatih, ada sekarang jenis hewannya elang misalnya ya kan, yang bisa yang bisa dilatih juga seperti itu. Kalau Ustadz memang senang nih sama hewan-hewan yang bisa dilatih ya. Antum nggak senang? Senang ya. Maksudnya ada keinginan gitu, nanti anak buat aja lah Ustadz, pelihara hewan Ustadz, harimau bisa dilatih untuk jaga-jaga pondok Ustadz biar corona nggak masuk. Enggak ya. Jadi prasasti ya seperti itu. Jadi antum harus tahu nih, jangan-jangan nanti antum mau buat Ustadz, anak buat juga lah Ustadz rumah anak Ustadz, kasih prasasti juga Ustadz, ya kan? Rumahnya rupanya besar kali, ya. Atau pondok antum nanti buat. Dulu pernah ditinggalin Fatur dan Rizik. Nah, besok Rizik Fatur udah jadi orang besar ya kan? Jadi dulu anak pakai spidol. Pakai pilot. Enggak ya, jadi itu meninggalkan kenang-kenangan antum ya kan. Kalau Ustaz anak kebetulan Ustaz nanti anak pahat aja dindingnya Ustaz langsung. Baru antum kena marah sama Ustaz Ayu. Prasasti kemudian ada juga nih ya, asap. Tahu? Kayak mana Tur? Kayak sinyal SOS gitu ya. Ya. Biasanya kita gunakan tanda bahaya ya. Tanda bahaya ya kan. Misalnya si Fatur sedang camping sama si Rizik, terpisah rupanya karena dikejar hewan buas. Ya kan? Saling mencari nggak tahu di mana, ya kan? Nah, kasih asap. Oh, di mana si Fatur? Nah, kasih asap biar tahu. Nah, itu sinyal tanda bahaya, ya kan? Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi mengirimkan satu tanda juga bisa, anak-anak Ustaz ya. Tanda rahasia, ya. Pesan rahasia kepada kawan atau lawan, bisa juga kan? Wah, ini biar dikirain ada orang nih di hutan ini, kita bakar yuk. Nanti kalau orang tuh datang kita tembakin, ya kan? Misalnya seperti itu. Ya, jadi itu juga sebagai media komunikasi masa lalu. Kemudian yang udah saya jelaskan kemarin yang dari serat papirus, apa itu? Ya. Juga iya. Kemudian ya seperti menggunakan piktograf dan hieroglif ya. Hieroglif itu juga sudah termasuk media komunikasi masa lalu. Yo, coba sekarang Ustadz ingin antum centangkan Rizik di situ pakai tinta merah. Komunikasi masa lalu, pilih satu aja yang masih antum minati, yang ingin antum kembangkan nanti. Ya. Yang mana? Atau yang paling antum minati? Oke, silakan duduk. Fatur berikutnya.
Woi, kentongan, sini tur. Kenapa Rizik pilih merpati? Karena menarik dan keren. Keren ya, bisa melatih hewan menuruti apa kemauan kita ya, ya kan? Apalagi hewannya itu jinak, ya kan? Disuruh beli, kalau bisa nggak nyuruh, nggak suruh apa ya kan? Nggak suruh ngantar surat, suruh ke Indomaret. Kalau antum tur, kenapa tur? Pilih kentongan. Oh, antum ekstrim antum rupanya ya. Toko-toko aja ya, biar heboh gitu. Berarti ini antum aplikasikan di pondok bisa nih kira-kira? Hah? Bisa ya? Kira-kira antum siapa yang paling susah dibangunin subuh? Oh iya. Yang paling susah si Fatur. Taib, ini sudah sampai sini ya. Ini antum pilih ya. Memang sesuai dengan kebutuhan antum tentunya, ya kan? Butuhnya bangun subuh cepat, makanya kentongannya perlu yang besar dan yang nyaring, ya kan? Sekarang kita masuk ke yang modern. Nah, Ustaz, yang modern. Ya, jadi perkembangan komunikasi ya sekarang ini ya tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Sekarang kita sudah sangat dimanjakan sekali kan dengan teknologi ya. Jadi sejak tahun 1960-an sampai sekarang ya, teknologi itu berkembang semakin pesat ya. Media-media komunikasi diciptakan manusia ya, berbentuk media digital ya, menjadikan semua aktivitas kita ini lebih efisien, ya kan? Kalau dulu pakai burung merpati mungkin seminggu 2 minggu, ya kalau nggak ditembak orang merpatinya nggak sampai beritanya, ya kan? Sekarang udah pakai WA aja, ya kan? Ting, langsung sampai deh. Apa kabar Rizik? Alhamdulillah baik, ya kan? Kurang puas video call. Gimana? Kawan-kawan antum pulang, antum nggak pulang atau antum? Aman. Sedih. Sedih. Telepon, ya kan? Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ya, pertama itu ada surat kabar. Ya. Surat kabar. Atau kita sebut dengan apa nih? Koran. Ya. Surat kabar atau koran. Tentunya surat kabar atau koran ini ya sudah ada sejak ya tahun 1605. Ya, pertama kali dibuat dalam bentuk surat kabar cetak. Ya, dicetak. Ya, seperti koran-koran itu ya. Kemudian surat kabar ini berisikan tentang informasi-informasi ya, bisa sosial, kemudian budaya, kemudian hiburan, ya kan? Kemudian bisa juga teknologi, bola kan hiburan juga ya kan? Seperti itu. Dulu ini sangat merajai ya media informasi ini, surat kabar. Orang mau tahu berita beli surat kabar. Sekarang kita coba kita buat kerajinan dari kertas koran bekas, susah nyarinya, susah. Kenapa? Orang udah nggak lagi beli koran, mau berita, tengok Google, tengok internet, ya kan? Yang nggak ada di koran pun bisa ada di situ, ya kan? Yang lagi viral istilahnya sekarang ya kan? Apa yang lagi viral sekarang beritanya? Kalau di Medan ini apa lagi viral? Oh ya, anak pondok nggak tahu lah ya. Namanya anak pondok. Handphone nggak punya. Kasihan ya kan? Enggak lah. Antum tuh lebih bagus. Nah, ini koran ya, media informasi. Jadi, tapi saat ini
koran-koran sudah banyak berbentuk digital, ya kan? Digital, nggak seperti media yang dulu dicetak. Setelah itu masuknya radio. Radio masih antum, iya masih ya. Koran antum udah lahir ya. Radio antum pun udah mulai bisa dengar ya. Udah berfungsi ya. Telinga udah fungsi ya. Ya, radio ini ya sama ya, dia juga memberikan informasi-informasi ya, hanya saja dalam bentuk suara saja, suara. Tapi berita ya, informasi berita, musik dan diskusi. Tapi ya anak-anak Ustadz sekarang ini radio ini mendominasi acara musik. Jadi Ustadz yakin lah radio ini anak-anak Ustadz apalagi yang sudah menjadi siswa Ulunuha ini nggak begitu nyukai dia karena isinya musik semua. Hah? Nggak pernah diputar. Mungkin sekali-sekali lah kalau udah mau waktu azan puasa lagi di perjalanan ya kan, putar radio. Ini dia ya, jadi radio itu pertama sekali ya dibuat oleh Guglielmo Marconi ya. Jadi pertama sekali dibuat ya pada tahun 1897 ya. Jadi sebagai komunikasi yang hanya mendengar suara saja ya, suara saja. Ini radio. Tapi sekarang ini mendominasi acara-acara musik ini ya kan. Dan kita tahu bahwa musik itu diharamkan ya, tidak boleh ya kan. Kita harus yakini, apalagi kita sudah merasakan anak kok dengar musik Ustaz susah ngapal, tiba-tiba nanti waktu mau sholat nyanyi pula lagi, kan kacau ini kan, gawat dia kan. Tanpa kita terasa masuk dia tiba-tiba terngiang-ngiang dia. Apalagi sekarang nggak cuman radio, televisi pun isinya musik semua, iklan-iklan musik semua. Mana ada iklan yang nggak pakai musik? Ada? Apalagi iklan toko online yang ya kan? Antum aja Ustaz bilang toko online udah langsung tengiang-ngiang antum itunya kan? Suara-suara itunya kan? Iya, karena itu dia bisa merusak hati kita. Nah, itu anak-anak Ustaz harus hati-hati. Nah, setelah itu kita masuk ke televisi ya anak-anak Ustaz ya. Televisi kita sudah bisa melihat gambar dan ada suaranya. Televisi. Jadi televisi itu ya berasal dari dua kata, tele dan vision, yang berarti ya nampak dari jauh, artinya ya melihat dari jauh. Jadi antum bisa melihat dari jauh. Saya lanjutkan. Kemudian ada faksimili ya. Ini mungkin antum asing ini. Ini seperti bentuknya seperti telepon, tapi ada alat printernya, bukan? Iya. Ya, jadi seperti telepon ya. Ya, seperti printer juga ada tempat kertasnya di atasnya ini. Ya, ini ada gagang teleponnya ya, tempat teleponnya. Kemudian ada yang untuk kertas dikeluar ya, jadi disambungkan dengan saluran telepon juga. Ini fungsinya untuk memfotokopi jarak jauh ya. Misalnya Rizik, antum harus kirimkan ijazah antum SD antum sekarang, disuruh sekolah, ijazahnya di rumah Ustaz, di kampung ya, antum sana suruh faksimilkan kemari, nanti muncul di sekolah kita fotokopiannya. Betul. Hah? Gimana? Masih juga dipakai, ada beberapa yang, tapi kualitasnya tentu nggak secanggih sekarang. Sekarang apa? Butuh ijazah, udah
Ana ini aja. Email. PDF kan. Nah, PDF kan lebih bagus hasilnya. Dan cepat juga sekarang kan, kirim foto print di sini. Biayanya lebih murah. Kalau ini lebih mahal biayanya. Ya, banyak. Ya, Ustaz juga pernah nih ya, menggunakan ini ya. Kemudian telepon, ya telepon. Ya. Telepon. Kemudian ada handphone, Ustaz cepatkan ya karena waktu kita ada. Handphone dan handy talkie dan laptop. Handy talkie dan laptop. Ya. Komputer ya, ini juga komputer. 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 Tentunya anak-anak Ustadz yang handphone sudah sangat antum paham ya. Bahkan antum salah satu pecinta mungkin, mania. Jadi kalau banyak orang yang sekarang ini ketika handphonenya tinggal seperti hilang separuh nyawanya. Iya kan? Aduh, handphone anak tinggal, nggak semangat anak menjalani hidup hari ini, Ustaz. Ya biasanya kalau anak pondok itu nggak kayak gitulah. Anak pondok udah terbiasa dia. Ya, dengan keterbatasan itu terbiasa. Ya kan? Masya Allah lah, antum. Bahkan sekarang orang nggak apa-apa lah saya ketinggalan dompet, yang penting handphone bawa. Ya kan? Dompet kan udah ada di HP. Nah, duit udah ada di HP sekarang ya, uang elektroniknya, waduh, udah dimudahkan. Pokoknya apa-apa semua tuh udah dimasukkan ke handphone. Cuman ayah ibu kita aja nggak bisa masuk situ. Betul. Seperti itu. Nah, jadi ini dia. Tapi semua ini ya, semua media komunikasi ini yang ada ini, itu sudah sekarang bisa diaplikasikan di satu alat, yaitu alat handphone, smartphone namanya sekarang ya kan. Apa yang nggak bisa? Televisi masuk ke dalam sini, ya kan? Telepon masuk ke dalam sini, faksimil bisa masuk ke sini, ya kan? Apalagi radio ada di sini, surat antum ada di sini, apalagi komputer antum pun bisa masuk kemari, ya kan? Ini bisa masuk kemari, ini bisa masuk kemari, ya. Inilah penemuan yang sangat spektakuler saat ini, ya kan? Betul. Hanya apa yang nggak ada di sini? Umi sama Abi antum nggak ada di sini. Hah? Iya, bisa juga. Seperti itu. Jadi ini sebuah ya kemudahan-kemudahan yang dimasukkan ke dalam benda kecil ini, ya kan? Jadi sehingga orang-orang banyak menyebut ini ya, benda ini adalah apa? Setan gepeng. Ya kan? Ya banyak nih mempengaruhi hidup kita. Ya, kalau nggak pandai-pandai, antum memanfaatkan ini akan menjadi racun bagi antum, ya kan? Tapi anak-anak Ustadz, sampai sini yang ya Ustadz lupa ada tugas ya anak-anak Ustadz ya, mengenai media komunikasi. Anak-anak Ustadz silahkan antum buat tugas ini pribadi saja anak-anak Ustadz ya, membuat ini 1 sampai 5 ya, media komunikasi modern, kemudian fungsinya ya, antum tulis, buat 5 saja, nanti antum kumpulkan.
Ya, anak-anak Ustadz yang ada hari ini, Ustadz harapkan yang hadir di kelas ini antum kumpulkan hari ini. Anak-anak Ustadz juga yang ada di rumah, ya, yang ada di rumah, antum kumpulkan setelah antum melihat video pembelajaran ini. Jadi ini Ustadz akan ya, ini antum buat di rumah alat komunikasi modern, kemudian fungsinya, ya, alat komunikasi modern dan fungsinya. Silahkan nanti antum kumpulkan setelah menonton video pembelajaran ini. Jangan ditunda terlalu lama ya anak Ustadz ya. Baiklah anak Ustadz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.